Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Soulmate 8910. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang bagaimana perkembangan atau kemajuan sang Jovie Amor, pendatang baru ya, penyanyi pendatang baru di Indonesia asal dari Palembang itu ya. Kebetulan ini ada request ya dari seorang pemilik channel Ferdian. Terima kasih ya atas requestnya. Menurut saya sih Jovie Amor ya, dia telah sukses ya, diterima oleh masyarakat Indonesia dengan ciptaan lagunya dan cover-covernya ya, yang dia kolaborasikan dengan musik milenial atau kekinian ya, sehingga lebih easy listening ya di telinga para pendengar gitu ya, para penikmat musik Indonesia. Jadi menurut saya sih dia harus lebih kolaborasi ya, kolaboratif dalam permainan suaranya gitu ya. Permainan suaranya itu agak diberikan cengkok dikit ya. Nanti kita lanjut kita lihat nanti di hasil pembacaan. Kalau menurut saya sih ya, suaranya kan agak garing gitu ya, jadi nyaring gitu juga, tajam, ringan ya, jadi bisa diberat-beratin dikit ya. Maksud saya gini, kayak misalnya kayak suara alaminya kan gini, agak ceria ya, kesannya ceria. Tapi kalau dalam hal lagu galau, misalnya lagu yang agak lebih menyentuh gitu ya, biasanya diserakin dikit atau dimainkan suara dalamnya gitu. Kolaborasi itu yang saya maksud ya. Oke, kita masuk aja ke pembacaan. Oke, kita shuffle dulu kartunya ya. Kira-kira bagaimana perkembangan si Bang Jovie ini ke depannya untuk musik Indonesia. Wow. Kalau yang saya lihat di sini ya, ada banyak karena ini tentang apa ya, proses ya, di bottom of the deck-nya ada proses. Sebentar saya cek lagi. Kenapa semua? Oke, jadi untuk kedepannya ya, saya rasa dia di sini akan banyak menemui persaingan gitu ya. Jadi dia harus lebih kreatif, lebih kolaboratif, dan lebih memperkuat kualitasnya gitu, mempertebal gitu ya, memainkan kualitas suaranya gitu ya. Mungkin kan jenis suara dia ini kan agak nyaring, jadi kalau nyaring itu kan suara jenis kayak gimana, ceria gitu ya, kurang serak. Kalau serak itu kan, kalau ke lagu galau itu kan agak lebih nyentuh gitu ya. Jadi saya rasa dia perlu memainkan cengkokan-cengkokan yang dikolaborasikan dengan antara suara alaminya dengan suara yang dibuat dari suara dalam gitu, kayak gini ya. Kayak misalnya kayak lagu Nothing for the Things My Love for You gitu misalnya. Kalau lagu itu ya, itu kan bisa dinyanyikan oleh siapa saja. Tapi kalau suaranya agak nyaring kan terdengar ceria. Gimana caranya supaya suaranya itu agak dimainkan lagi dengan suara dalam, supaya tercipta cengkok yang lebih menantang, lebih ada surprise-nya gitu ya, gitu. Saya rasa persaingan, karena
karena banyak persaingan juga ya nantinya ya. Jadi ya, dialah yang memegang kendali atas pencapaian atau apa ya, planningnya. Jadi lebih harus ditingkatkan lagi, lebih powerful lagi ya, keluarkan powermu. Itu basicmu sudah ada, sudah diakui, tinggal apa lebih powerful gitu ya. Tingkatkan kualitas dengan bermain kolaborasi antara suara alamiah kamu dengan suara permainan. Suara permainan maksud saya sini suara yang diciptakan gitu dari supaya terbentuk satu khas gitu ya, tapi sesuaikan dengan jenis lagu, jenis musiknya, jenis lagunya juga ya, seperti itu ya. Ada sebuah perubahan besar nantinya ya, dia bertransformasi lagi ya, memang harus transformasi gitu ya, dalam berproses menuju ke perkembangan, kemajuan dan pertahanan dalam karir atau dalam bidang kamu sebagai seorang penyanyi vokalis ya, harus lebih cepat bertransformasi gitu. Ciptakan sesuatu yang baru terus gitu. Walaupun boleh pakai lagu yang lama ya, itu kan sudah terbukti berhasil dan menyentuh hati para lebih easy listening ya, lebih enak didengar gitu ya, lebih kekinian gitu ya. Tapi ada lagi gitu, masih ada lagi cara baru gitu, pola baru gitu ya. Jadi kedepannya mungkin ada sedikit penurunan dalam perkembangannya, tapi perkembangan musiknya, tapi itu hanya sebagai kuda-kuda dia, tapi tergantung dia gitu ya, nanti mau majunya gimana, mau jadikan apa penurunan itu sebuah batu untuk tumpuan melangkah atau melompat lebih jauh atau gimana gitu ya. Ya, saya rasa dia akan banyak membuat strategi. Ya, dia bisa gitu membentuk berbagai macam strategi untuk mendapatkan apa yang dia mau, sesuai dengan teknik dia dalam pengalaman yang sudah dia geluti selama ini ya, dan itu sudah diakui oleh seluruh Indonesia gitu ya. Para senior juga sudah mengakui. Jadi saya rasa dia bisa membentuk satu pola baru dalam penciptaan musik dan seperti yang saya bilang tadi, permainan atau permainan suara gitu ya, permainan suara agak lebih dimantulkan lagi gitu, dikolaborasikan dengan suara yang dia nggak pernah pakai gitu, dia nggak pernah gunakan atau dia nggak pernah lakukan gitu. Misalnya kayak kalau di refnya kan biasanya gini, na 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 na. Nah, coba dimainkan agak gini, na 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 gitu. Aku nggak tahu ya, nggak tahu soal musik, aku nggak bisa nyanyi juga, tapi ini cuma sebuah contoh kecil yang mungkin saya rasa dia lebih paham itu ya. Ini tentang persaingan tapi orangnya tidak mudah menyerah. Dia sudah melalui berbagai kesulitan, berbagai perjuangannya sudah berhasil, dan sekarang itu dia lagi memulai langkah ya, menghabiskan setiap langkah baru gitu dia, dan dia perlu meningkatkan powernya gitu, power dalam hal semangat dia
kreativitas dia, ya, kreasinya, atau ya kualitasnya gitu, demi memenangkan atau lebih naik lagi gitu ya. Akan ada perjuangan yang dilakukan, dan sikapnya yang pantang menyerah dan selalu semangat inilah ya, saya rasa dia harus mengontrol emosinya gitu ya. Ya, perlu adanya lebih penjiwaan gitu, banyak lebih menjiwai lagi, tingkatkan penjiwaannya kalau di dalam hal yang sudah mengenai masuk ke percintaan atau apa ya, yang musik galau gitu ya. Lebih menjiwai lagi ya. Perkembangannya sudah tergantung gitu, ada di tangan dia. Mau bagaimana dia ke depannya ada di tangan dia, tergantung dia membuatnya gimana ya. Saya rasa pantas dia diakui ya, karena orangnya sangat fokus ya, dan ya apa yang dia kerjain itu dia mengikuti kata hatinya gitu, dia mengikuti kata hatinya sesuai dengan passionnya. Jadi saya rasa akan lebih isi gitu ya, isi listening ke depan gitu. Karena dia sangat menjiwai, dia sangat masuk ke dalam lagu-lagu yang dia nyanyikan itu. Apalagi kalau dia ciptakan sendiri ya, dia lebih tahu, dia lebih menguasai nadanya. Jadi saya rasa ya, saya rasa dia akan lebih maju lagi ya, karena dia orang yang bertanggung jawab atas apa ya, cita-citanya gitu ya, harapannya terhadap planningnya sendiri. Jadi dia akan lebih meningkatkan, lebih banyak belajar, dan lebih banyak menciptakan hal-hal baru ya. Apa ya, hal-hal baru maksud saya di sini dalam hal jika dia menciptakan satu lagu gitu ya, dia akan memberikan sentuhan-sentuhan yang lebih menyentuh gitu, sentuhan-sentuhan makna yang lebih menyentuh hati para pendengar di milenial ini ya, para pendengar yang milenial ini ya, yang lebih modern gitu ya. Musiknya dia akan perbarui lagi, dia bisa melakukan itu ya. Ya, orangnya sangat yakin dengan apa yang sudah dia rencanakan gitu, sampai di titik ini, sampai dia bisa mencapai kesuksesan ini karena keyakinannya, karena mungkin dia sangat khusyuk ya dalam berdoa, dalam apa ya, dalam perjuangannya itu dia benar-benar tidak hanya bekerja saja, melakukan saja dan berharap hasil, tapi dia berjuang dengan keimanannya dan ketakwaannya gitu. Dia akan lebih banyak memberi surprise kepada dalam membuat atau menciptakan lagu ya. Jadi ada sentuhan-sentuhan yang kesannya lebih menyentuh gitu ya, lebih di welcome, disambut gitu sama pemirsa atau pendengar ya, pencinta musik Indonesia. Saya rasa dia akan lebih baik ke depan, dia lebih sukses, dia lebih maju ya, dia akan lebih bisa bekerja sama dengan para senior gitu ya. Jadi mudah gitu, mudah dia berdampingan dengan para senior gitu, dan itu akan lama gitu, tidak hanya dalam satu masa kontrak jika dia bekerja sama dengan seorang senior dalam membuat apa gitu ya, menciptakan lagu gitu ya. Biasanya kan ada waktu-waktunya gitu ya, tetapi kalau saya rasa dia nggak akan putus ini gitu.
akan berjalan lama gitu. Maksudnya kalau dalam masa kontrak itu bekerja sama, kalau masa kontraknya itu selalu diperpanjang gitu. Dan saya rasa dia akan terus belajar dari tanggapan-tanggapan masyarakat gitu ya, mana yang kurang baik gitu, yang kurang enak, dia berusaha untuk memperbaikinya gitu. Dia menggunakan intuisi untuk memperbaiki mana yang harus dibenahi gitu. Dia lebih banyak menerima saran walaupun itu nggak enak buat dia, nggak bisa diterima. Dia walaupun ya orangnya tuh nggak merasa sudah sempurna ya, dia selalu menganggap dia belum bisa apa-apa, dia belum paham banyak gitu. Jadi dia selalu belajar melalui tanggapan gitu, tanggapan masyarakat tentang dia ya. Itu tidak membuatnya terbang tinggi ya, dia hanya bersyukur dan dia mengambil itu untuk menjadikan membentuk satu hadiah untuk dia berikan kepada berikan yang terbaik dari lagu-lagu dia itu untuk selalu indah dan enak didengar dan selalu akan diterima gitu, karena dia belajar dari masukan-masukan positif dan negatif itu. Dia menyimbangkannya, dia menapisnya, dia mengambil manfaat dari masukan-masukan itu atau pujian itu. Dia pertimbangkan semuanya, kemudian dia ciptakan sebuah lagu-lagu baru selanjutnya yang lebih perfect, lebih easy listeningnya. Ini yang membuat dia terus dipakai oleh para pendengar gitu, oleh para pencinta musik Indonesia ya. Jadi kedepannya dia akan sangat sibuk tapi dibalik kesibukannya, dibalik lelahnya itu, dia akan mendapatkan hadiah gitu ya. Saya rasa ini ya, karena dia mau berkembang, karena dia mau maju, karena dia mau memberikan yang terbaik untuk masyarakat milenial dalam kancah musik Indonesia, makanya itulah yang terjadi gitu. Dan dia ya, masyarakat pada welcome gitu ya. Senior pun akan lebih menghargai gitu, lebih menerima dia, lebih ya juga nggak ragu lagi dengan dia gitu, maksud saya ya. Oke ya, tuh ada Two of Cup di sini, ada The Star ya, ada The Empress ya, berarti dia kesuksesannya akan terus berjalan, terus naik dan enggak tanpa putus gitu. Jadi dia bisa berkolaborasi terus bekerja sama terus dengan para senior gitu. Para senior pun senang jika diajak bekerja sama dengan dia dalam membentuk satu musik baru gitu, dalam menciptakan lagu baru gitu. Mereka akan senantiasa mendukung dia gitu, akan memberikan masukan-masukan atau malah memberikan dia banyak motivasi dan inspirasi, mendukung dia secara langsung, dan ya memang akan terus ada dukungan-dukungan gitu. Bahkan kerjasama pun mereka akan welcome sama dia. Oke. Semoga ini pembacaan saya ini bisa menjadi jawaban atas permintaan kalian ya, yang merequest Bang Ferdi ya, Ferdi Channel ya. Akhirnya saya bisa membaca ini sampai selesai. Oke, semoga ini menginspirasi juga buat Bang Jovi ya, Bang Jovi Amor. Semoga ini juga bermanfaat, memotivasi juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salah-salah kata
atau salah dalam pembacaan saya, dalam penafsiran saya ya. Ambil saja yang positifnya ya. Mungkin saya kurang paham dengan bidang musik ya, istilah-istilah dalam musik, tapi saya rasa Anda lebih paham dari saya rasa Anda lebih tahulah maksud dari pesan-pesan saya tadi gitu ya. Semoga bermanfaat ya, semoga sukses selalu ya. Terima kasih untuk Bang Ferdi yang sudah memberikan tantangannya pada saya untuk membacakan prediksi tentang perkembangan atau kemajuan, bagaimana perkembangan Bang Jovi Amor ke depan dalam musik Indonesia ini ya. Terima kasih atas requestnya ya. Semoga apa yang saya bacakan di sini ya menjadi inspirasi buat Bang Jovi juga ya, bisa memberikan sedikit motivasi gitu, bisa masuk dikit gitu ya. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.